Perkenalkan, nama saya Rizka Nuraini. Saya mahasiswa baru Universitas Al-Ghifari, jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Saya akan menjelaskan 2 poin. Poin yang saya pilih, saya memilih poin 4 dan poin 7. Saya akan memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Poin keempat yaitu peranan 2 tokoh bahasa penting dari abad 19 dalam kaitannya dengan pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu. Dan poin ketujuh, fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa resmi. Saya akan menjelaskan dulu poin keempat, peranan Indonesia. Kata Indonesia pertama kali dilontarkan oleh salah seorang tokoh kebangsaan Inggris yang bernama George Samuel Earle dengan menyebut kata Indonesia pertama kali mengenai gugusan pulau di Lautan Hindia. Namun, para ilmuwan berkebangsaan Eropa lebih sering menyebut dengan kata Melayonesia. Sejarah dunia mencatat bahwa dalam majalah Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia volume 4 p254 tahun 1850, seorang tokoh Inggris bernama J.R. Logan menyebut gugusan pulau di Lautan Hindia. Bahasa Melayu sebagai akar sejarah bahasa Indonesia. Apabila kita membicarakan tentang sejarah bahasa Indonesia, pastinya kita juga akan membicarakan bahasa Melayu sebagai sumber sejarah bahasa Indonesia. Sudah menjadi catatan sejarah nasional bahwa bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak dulu sudah dipakai sebagai nama negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang berpendudukan lebih dari 220 juta jiwa, yang sejak dulu sudah dipakai sebagai bahasa penghubung atau lingua franca. Materi nomor 7, fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia ada 4. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional adalah bahasa Indonesia yang mempunyai nilai-nilai sosial, budaya luhur bangsa dengan nilai yang dimiliki merupakan cermin bahasa Indonesia. Poin kedua, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia ini, masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang sosial budaya, yang berbeda-beda bahasanya dapat disatukan melalui bahasa Indonesia, bersatu dalam satu kebangsaan dan mempunyai cita-cita, rasa, senasib, dan semenanggungan yang sama. Poin yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah dapat dirasakan dalam kehidupan kita, dapat saling berinteraksi untuk segala bidang kehidupan, baik pemerintah, interaksi segala kebijakan, dan strategi yang berkaitan dengan ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan dengan mudah dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan poin terakhir, poin keempat, bahasa sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional berarti bahwa bahasa Indonesia dapat mengetahui identitas kewarganegaraan seseorang dan juga dapat membedakan antara negara lain, yaitu karakter, kepribadian, dan watak sebagai bangsa Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekeliruan yang saya lakukan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.